Pernahkah kalian menghadapi dilema etika? Bagaimana mengatasinya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 2 dari SMP Negeri 1 Kembang Janggut, Kutai Kartanegara. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Kita tahu sebagai seorang guru, terkadang kita menghadapi dilema etika. Entah itu dengan siswa kita, rekan sejawat, bahkan dengan pemimpin di sekolah kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dilema etika. Dilema etika adalah sebuah situasi di mana kita menghadapi permasalahan dan harus mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan tersebut ada beberapa pilihan. Nah, kita harus memilih salah satunya. Dalam dilema etika, biasanya pilihan itu antara benar melawan benar. Berbeda dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral, pilihannya antara benar dengan salah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka guru juga terkadang menghadapi dilema etika. Nah, saya pikir penting untuk menyampaikan bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika kepada rekan sejawat saya. Insya Allah saya akan menyampaikan ini secara personal kepada mereka dan juga secara klasikal pada saat rapat Dewan Guru. Kemudian, apa saja sih 9 langkah pengambilan keputusan pada saat menghadapi dilema etika? Jadi, yang pertama adalah kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dari masalah tersebut. Yang kedua, kita harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam permasalahan dilema etika. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan fakta-fakta dari permasalahan yang ada. Sekarang kita masuk langkah yang keempat, yaitu pengujian benar dan salah. Di sini ada 5 pengujian. Yang pertama, uji legal. Apakah dilema yang dihadapi tersebut bertentangan dengan hukum? Yang kedua, uji regulasi. Apakah dilema yang kita hadapi itu bertentangan dengan kode etik? Kemudian yang ketiga, dilema intuisi. Apakah dilema tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini? Kemudian yang keempat, uji halaman depan koran. Jika kita mengambil sebuah keputusan, apakah jika keputusan itu kemudian dipublikasikan di koran, kita akan merasa nyaman atau tidak? Yang kelima, uji panutan atau idola. Di sini, jika idola kita berada pada posisi kita, keputusan apa yang dia ambil? Apakah sama dengan keputusan kita? Langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini ada 4 paradigma. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Di sini ada 3 prinsip dalam mengambil keputusan dengan unsur dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Keputusan yang kita buat itu adalah yang terbaik untuk orang banyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Artinya, keputusan yang kita buat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli.
Artinya, kita membuat keputusan dengan pemikiran yang kita harapkan orang lain melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Terkadang muncul ide atau solusi berkaitan dengan penyelesaian masalah ini, dan ini adalah ide yang lebih kreatif dari yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kemudian langkah 8, buat keputusan. Pada akhirnya kita harus membuat dan memilih keputusan mana yang kita ambil. Dan langkah ke-9, refleksikan apakah keputusan tersebut sudah pas atau tidak. Berkaitan dengan langkah awal saya untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya sudah menemukan beberapa kasus. Di sini saya akan memilah-milah mana yang menjadi kasus dilema etika. Kemudian kalau ditanyakan mulai kapan saya akan melakukan ini, saya akan melakukannya minggu depan, karena minggu ini saya masih ada sedikit kesibukan. Kemudian tentang orang yang akan mendampingi saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan meminta banyak nasihat atau pendampingan langsung dari kepala sekolah, karena saya pikir beliau itu orang yang bijak untuk melihat tentang keputusan-keputusan yang saya ambil, supaya keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan yang tepat. Demikian tentang pengambilan keputusan dilema etika, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.